Maka kita tidak mau Aceh atau negara Indonesia yang sudah tertata baik ini rusak nanti gara-gara elit politik yang kita kirim terus adalah tidak benar, tidak memperjuangkan apa yang kita inginkan. Nah, kata Sayyidina Umar, kama takununa yuwalla alaikum. Kiban gata, maka begitulah pemimpin kita. Itu betul. Itu betul. Jadi kalau demikian, Saudara yang dimuliakan Allah, 20 menit ya. Itu dimulai dengan ide. Menyebut bahwa kamu hanya perlu ide, tidak bisa terkulun yang dimuliakan Allah. Kita perlu lagak tak lagi wawancara. Di kedai kopi lagi kenapa? Supaya generasi itu mudah terbentuk. Ketika kita diskusi bersama, jangan segan dan jangan takut ada pemikiran yang berbeda. Jadi mana yang pegang, mondok lun meno hanapai sangat. Ayo, tak pegang pakan hanapai cukup. Perbedaan itu kita diskusikan bersama. Maka di sini yang saya sampaikan, kita perlu mempersiap supaya hadirnya pemimpin yang baik. Yang 5 menit itu tua lagi mah, bagian akhir lagi langsung. Ya. Nah, pertama adalah, jadi katanya perlu tapungan, baik tamita engket yang enggak buat saat banjir. Baik, ini saat banjir, menyenang nyo yang minta muluh pada saat banjir. Menyenang banjir, namuluh, mati hana banjir, hana muluh. Nepugat, tapugat dia kita nyo, ini tampak muluh ke rawa tu. Yang raya long dan laga, ya. Maka pemimpin juga seperti itu. Kita harus set bagaimana supaya pemimpin kita bisa lahir. Kami sampaikan di sini ada 8 langkahnya. Singkat saja. Para ulama dan pemikir menciptakan dan menyebarkan pola pikir yang soleh dan berkemajuan. Jadi, tanya na ulama, na pemikir, na tokoh, tolong disuarakan pola pikir yang betul, wacana yang good untuk tanyoke. Ya, nyo mau pulang mbak abu-abu kita nyo, mbak akademisi kita nyo untuk menyuarakan itu, konsisten disuarakan. Ini yang kita butuhkan sekarang. Kemudian adalah sistem pendidikan yang baik dan iklim lembaga pendidikan yang sehat. Nah, supaya lahir pemimpin yang baik dari dayah kita nyo, dari sekolah kita nyo, dari kuliah kita nyo, sistem pendidikan kita nyo, sekolah dan lembaga pendidikan yang sehat. Gimana sehatnya? Anak-anak di situ mendapatkan pendidikan secara manusiawi yang mereka butuhkan. Ini kita nyo, yang belajar di sana secara manusiawi dan mereka butuhkan dengan cara yang baik. Lalu kemudian sosial masyarakat yang menghargai orang cerdas dan mendukung aktif pada aksi kebaikan. Masyarakat kita hari ini mau tidak menyena ide baru disokong rame-rame atau katanya hana ingin tak sokongnya. Peninanya itu ditanan kayaknya. Atau kita ada baik kita sokong seperti ini. Ayo rame-rame. Yang punya uang kita sokong ide ini. Yang punya ide tambahkan idenya. Yang hana ide pokoknya lo na tenaga lanjutkan. Itu berarti masyarakatnya berkemajuan, itu akan muncul pemimpin yang baik daripada masyarakat yang seperti itu. Kemudian masyarakat yang terbuka terhadap ide baru dan perubahan kebaikan. Nyoperle kepada masyarakat yang terbuka, menyena ide baru, baik bagah ada begah, yang baru yang berno regelnya, ya begah wetan. Menya memang god kita terima. Panenanya, nyan anak med baloi kamu ngomong kamu asolo ino, nyabat. Itu adalah model masyarakat nggak mampu menerima perubahan. Ya, Nabi tidak memandang ini besar ini kecil, makanya Usamah pada saat itu, ya, Usamah bin Zaid ditentukan oleh Nabi menjadi panglima, di belakangnya Abu Bakar dengan Umar. Para sahabat nggak setuju. Rasulullah, aku betul Usamah bin Zaid yang mudanya. Iya. Jadi kamu maunya Abu Bakar, Umar yang lain, ini kau dia. Pada saat itu Umar dan Abu Bakar belum bisa menerima bahwa yang ikelian yang muda. Tapi Nabi sudah sangat maju berpikir, yang muda itu jadi panglima kalian dalam perang. Siap. Maka ijak lagi nanti. Perubahan terjadi mudah, negara Madinah cepat terwujud. Kemudian masyarakat berkomitmen terhadap nilai Islam dalam nahi mungkar. Nyo kita nyo pernah komitmen masyarakat kita nyo. Kalau ada yang curang itu tidak bisa kita terima. Ini ingin kami sampaikan sedikit pengalaman kami di Kanada. Di Kanada
nggak mungkin orang curang terpilih dalam politik. Dan siapa yang bahkan dalam menjadi kontraktor itu nggak bisa dia curang sedikit pun. Curang sedikit pun namanya itu nggak bisa dipakai untuk bekerja dimanapun. Jadi seorang kontraktor buka PT itu, buka PT spek menu, buka bede, ketahuan sama negara betul. Nama yang punya PT itu, yang KTP-nya kalaju mencoreng warna kuning. Apa masalahnya ini? Itu track ikut. Ada proyek yang dia bangun seperti ini. Oh, nama masalah tak buka CV lain dulu. Nama masalah katanya Nandro KTP nomor ka track record itu. Nah, ajukan pekerjaan dimanapun, sih itulah. Payah nemplung dari Kanada karena satu kecurangan. Pada saat masyarakat tidak menerima kecurangan itu, kita akan dapat pemimpin yang tidak akan curang, pemimpin yang membawa ide. Maka di sana terpilih. Sebelum saya pergi ke Vancouver, baru saja terpilih wali kota Vancouver. Wali kota Vancouver ini dia bilang bahwa itu ada di kota Vancouver ada jembatan yang setiap orang lewat situ harus bayar bayi. Jadi semua yang bayar lewat itu padahal butuh mereka. Wali kota ini bilang apa? Kalau saya terpilih, itu yang naik jembatan itu akan free. Malamnya posiplo ditentukan dia pemenangnya di televisi. Jam 12 malam lewat 1 detik moto yang lewat kapreju moto yang lewat lagi begah menang terwujud menyahana lagi kan payah turun tengok kan. Masyarakatnya nggak menerima kecurangan. Nebegah menang kami tidak bisa terima. Ya begitu. Kemudian adanya para kaum pemodal yang soleh berkorban dengan harta benda demi kemaslahatan agama dan orang banyak. Ini yang kita inginkan. Kita harapkan semua orang Indonesia kamu ataupun pemodal kita yang soleh ini pakai modal yang ada itu untuk mendukung kebaikan. Jangan hanya modal itu untuk memperbanyak modal yang lain saja, tapi perbanyak modal kebaikan di masyarakat. Lun sokong anak muda menyambungnya, lun yang sokong, ayo lanjutkan. Kita butuh itu. Dakwah itu, ide baru itu nggak akan terwujud kalau tidak ada penyokong daripada konglomerat. Jadi pengen dipikir awalnya tiaat peng. Yang perlu dipikir adalah pengnya kepui pakai, betul bukan? Menyambutoi lun senangkan. Memang begitu perjuangan, perlu uang. Lebih baik uang untuk yang ide yang baik daripada peng dan bude. Ada tamu perang belum udah kan berlepeng menyahana amunisi kan dalam perang nyoba lah ilmu perang anak kita nyoba misalnya lagi dengan buku dengan tulisan tadi roju ya. Kemudian budaya menghargai sesama kita dan berbaik sangka, ini penting. Budaya berbaik sangka ini yang perlu kita wujudkan di masyarakat. Setiap pemimpin kita nggak tanya wujudkan. Masyarakat ini di Aceh kita bermasalah. Berbaik sangka kita kepada sesama kita, ya. Menghargai. Nah yang nggak hargai, ya. Beawai tabukah yang negatif yang nggak yang tanya sebutkan, ya. Itu budaya menghargai. Kemudian budaya kerjasama dan tanggung jawab di kalangan kita. Tuan ingin sampaikan. Kita ada organisasi, ada macam-macam komunitas. Kenapa seiring antara komunitas tidak terjadi kerjasama? Pakun. Bahkan nampaknya berkompetisi dan bersaing. Nyo salah dalam pola udah gunanya. Kita sedang di masa nyo matang sari kerodro matang hana mampu tak bukan selaras. Kalau nggak ada kerjasama yang kita wujudkan, generasi tidak terwujud. Awalnya itu kah tuh masalahnya, tapi udah buka masalah lain, penina namanya apa saja. Tidak ada kolaborasi berarti masyarakat kita tidak sehat, tidak akan terwujud pemimpin yang baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah kepedulian kuat terhadap lingkungan, alam dan mindset yang soleh. Ya, mulai tingkat tabah bro budaya. Kemudian masalah alam kitanya, bagaimana polusi alam itu dipikirkan juga, sehingga masyarakat akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sekian, terima kasih pembukaan daripada Tuan. Mudah-mudahan
tambahan ide, bukan yang lain, tapi memperkaya ide yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.